doa maulid mandi pada naos nggih sakmenika naos kali istirahat apa kuwi senenge ditoake karo ngaji iku bakal ngaji doa mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Qutban As-Sekafin dan kaulah TLI kaulah ta'limi atau Allah waqa'ahu wa syafahullah syifa'an ta'aman ajilan. Surah Habib sanesipun surah Kubabah sedherek kaulah ta'limi kaulah hormati, para alim, para kiai kang Allah hormati, kula tingali wonten Kiai Hasim dari sanesipun ingkang boten saged kawula biji sedaya jamaah Baitul Arham kagum Sumawana Putri sedaya ingkang kawula hormati lan mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten, lis-shaimi farhatani. Wong sing poso iku bakal nemu kebungahan loro. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, sing pertama bungah nalika buka. Lama tuh tapi nek buka mesti bunga. Wong anggar poso tenan nggih. Niku nek buka mesti ngeraske bunga. Kadang ora cukup bunga. Ora cukup bunga dengan malah bunga. Yang kedua, wa farhatun min liqa'i rabbi, bunga nalika ketemu pangerane, yakni ketika mati. Wong ahli poso bukane niku mesti bunga, sampe nek mati yo bunga. Ja'alana Allah min ahli dzalik. Amin Allahumma. Pertama, gembira saat berbuka. Siapapun orangnya yang benar-benar puasa pasti akan merasakan itu. Yang poso tenanan, karena yo ono wae poso iku etok-etok. Wae sahur melu, sahur wae buka melu, subuhnya jam 12 yo ora hasan. Poso itu etok. Konangan niku lak poso mulai masuk angin dikira ibu bojone muntah-muntah. Takok iku sampeyan ora poso to Mas? Ora poso piye kok wong cetole sahur bareng. Nah ya wong sahur kamu kok metune mie ayam. Nanda kita orang. Ketika orang benar-benar berpuasa, pasti dia akan mendapatkan kegembiraan itu. Nah, bicara tentang farhah atau gembira ini, mesti pun ulangi dengan sami puasa kita berpikir bertafakur. Kenapa Nabi ngendikan ini ada ini? Ada hikmah apa di situ? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi mestinya kita niku bunga niku mergo ngraoske nikmate Gusti Allah. Kenapa orang yang berbuka itu bisa bergembira? Sederhana sekali. Ya ini nopo weteng ngeleh kok oleh mangan mesti bunga. Bungae wong ngeleh niku nek mangan. Iki Nabi nate dawuh inna min afdhalil a'mal idkhalas surur fi qalbil mukmin. Di antara amal sing paling utama niku bungahke atine wong. Lah carane bungahke niku dicontohkan niku isbahul jiman, yakni memberi menyenangkan atau marekake atau ngeimanan wong sing
Wong meleh niku bungae nek dikai mana? Wong melak bungae nek dikai. Nah, orang yang berbuka pasti merasakan kegembiraan. Ini maksudnya apa? Tentulah nampak hikmah disyariatkannya puasa. Gusti Allah merintahkan mawon niku tentu di situ ada hikmah. Cuma hikmahnya ini sebagian ada yang bisa diistimbat, bisa digali oleh ulama, sebagian lagi tidak. Ada sekian contoh perintah-perintah Gusti Allah sing duwe lumakku lil makna yang tidak bisa dinalar. Contohnya wudhu. Makanya kan orang barat sok ngolok-olok wong Islam. Wong Islam ki lucu, wong sing ngentut silite kok sing diraupi kaine. Ya. Wong ngentut batal wudune. Ketika wudhu niku mangke ngubah nggon sing nuntutnya napa mboten? Mboten nggih. Nek digeguyu karo wong barat iki. Jawabannya yang biasanya yang maton ya. Nyatanya nek matamu belen ya sing disuntik orang matamu jadi. Niku ya nek jawab ya padha ngawur kan. Perintah Allah ada yang makbul, ada yang tidak. Nah, puasa ini termasuk ibadah perintah Gusti Allah yang memuat banyak hikmah sing saged digali oleh para ulama. Lah di antaranya tenriki perintah Gusti Allah tentrikon dengan ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama la'allakum tattaqun. Dan jenengan terus ke ayat yang mangke walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Puasa ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur dan Gusti. Lara-lara itu pun ini wau. Makan ini nek kula jenengan sami nikmat Allah yang berupa makan. Setiap hari kita lalui, setiap hari kita rasakan, kadang sedina bentuk ono sing papat. Tapi kita berhubung ini nikmat yang setiap hari kita rasakan, banyak sekali di antara kita itu yang kurang memandangnya sebagai nikmat. Mula dengan berpuasa dhewe ternyata mangan iku nikmat. Jangan setuju nek mangan itu nikmat. Setuju deh bahwa doyan mangan pertama, doyan mangan itu nih. Kayak yang duitnya kira-kira doyan mangan susah orang gitu. Tetap susah. Duitnya akhirnya kena doyan mangan. Ini susah gitu kan. Lah puasa itu mengingatkan setelah bulan dengan kami dilarang makan selama sehari, terus kemudian kita berbuka betul-betul terasa nikmatnya walah mangan itu nih. Nah, tentu kita seringkali ingat nikmat Allah atau merasakan ini sebagai nikmat itu nih hal-hal yang jarang-jarang dirasakan atau hal-hal yang mungkin yang besar-besar. Nenggon sing biasa sing setiap hari dirasakan ora kelingan nek niku nikmat. Kalau Gusti Allah menyebutkan mikul al-ghairallahi at-takhiru waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakan wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah mencari Tuhan? Dialah sang pencipta langit dan bumi, dan dialah yang memberi makan dan tidak diberi. Dan ayat ini Gusti Allah menampilkan dua sifatnya. Yang pertama fatiris samawati wal ardh, Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yang kedua ini walain dia yang memberi makan dan tidak diberi. Nek kesorangan anak mungkin sekilas biasa nih gitu. Tapi nek kalau jeruk kita berpikir secara jeru, secara dalam, pulang dengan sami jemput kita sedikit. Jangan sampai dengan sami itu mengingat Gusti Allah yang dihadapkan oleh hal-hal yang besar. Fatiris samawati wal ardh, langit dan bumi, roh langit kelingan Gusti Allah, roh laut kelingan Gusti Allah, roh gunung subhanallah. Tapi gilingan mangan ora kali sing mari Gusti Allah. Padahal sama, baik pencipta langit maupun bumi dengan yang memberi makan ini sama ya ini Gusti Allah. Mana yang ngurus langit, ngurus laut, eling ini sing gawe Gusti Allah nek urusan pangan. Ora
mau tanggal tinggal berjahar dulu. Leng-eling alhamdulillah kalau lelali itu kan pundi kira-kira. Hah? Lelali itu? Pokoknya sing udut berpangan itu langsung kelingan putih. Berpangan kok rambut itu rasanya kayak nonton film India rambut. Tidak mengingatnya sebagai nikmatnya Gusti Allah. Padahal makanan ini bisa sampai ke kita itu sing ngersake atau yang takdir jawabannya Gusti Allah. Pertama leh doyan mangan. Jenengan setuju bahwa doyan mangan itu nikmat ya? Senajan rapatan duit ning napa-napa doyan niku nikmat apa mboten? Duit yang kira-kira ini raja napa-napa usah napa mboten? Usah. Utawi siriane pirang-pirang itu ya Sur. Mangan emping galingan asam amburat ya. Mangan gorengan galingan kolesterol. Arep nyate galingan mangan durian itu lho, wedi mumet jare. Lho nggih, masa kondangan standing party zaman dulu pandemi kan wayahe mangan warna-warna nggih. Sing mergo sirikane pirang-pirang iku ora iso. Ternyata doyan mangan itu nggih. Pernah kan jenengan syukuran doyan mangan? Tasakuran doyan mangan nanti kalau dhewe. Puasa mengingatkan dengan saya agar dengan saya mensyukuri nikmat makan. Sesuatu ketika dihalangi maka akan terasa nikmatnya. Dan puasa ini ngene-ngene mangan itu deh. Dari situ jenengan membanggakan piyambak. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi ayat-ayat Gusti Allah, nikmat Gusti Allah itu bertebaran di muka bumi, di alam semesta, dan bahkan di dalam diri kalian, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Nikmat Gusti Allah ngakeh banget dalam diri kita. Mulai sombang began nikmat Allah bener. Nanti sujud syukur began-began. Tangi turu sambukan sujud syukur alhamdulillah. Itu nanti deh. Itu nek untuk gue untuk THR 20 juta sujud, untuk hadiah mobil Panther sujud. Padahal itu duit ini dibandingkan dengan nafas oksigen larang bunyi kira-kira orang oksigen yang orang yang gelem ini terlaku di 30 juta kalau sanggup ke Habibie pakai ini nempat ambukan 20 menit. Ternyata ambekan itu nih lah wong menawi sak kersa mikir ngeten iki bahwa nikmate Gusti Allah akeh banget iku makin uripe seneng. Wong sing gampang syukure, wong sing gampang senenge. Wong ora tau seneng iki mergo ora syukur. Nah, puasa mengajari kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau itu dengan tenggang jambak gitu, bahwa nikmati Allah itu orang begang, orang bisa roh, yang bisa mendengar, bisa berbicara, bisa nyanyi, semuanya nikmat lagi. Yang kedua tadi wa farhatun min dzalika rabbihi, gembira saat berjumpa dengan Tuhannya. Kongko menjelaskan sumben matine gembira kabeh. Tengene kitab 5 adzan. Kalau kitab judulnya 5 adzan. 5 lagi kalau mau tapi ini harus isinya itu sejumlah pertanyaan sekaligus jawabannya. Tentu wonten seorang ulama membaca hadis bahwa ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut itu kan orang kroso. Wong mukmin sing taat dicabut nyawane orang kroso. Sakaratul maut tidak akan terasakan saat dicabut nyawa ini. Nah, ulama ini kemudian mencari penguatnya tengene Quran ini diwocok dari awal sampai akhir merasa belum menemukan, akhirnya susah ulama itu yang boleh dalil belum ketemu.
dalam kesusahannya, ana indal mungkasirati qulubhum, ya no hadis qudsi, aku dekat dengan orang hatinya yang susah karena aku. Ana indal mungkasirati qulubhum. Bagian susah itu dia tidur bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu dia bertanya, wahai Rasul, jenengan pernah dawuh ngaten iki, niku teng Quran mundi dalile. Lajeng ditunjukkan kepada surat Yusuf. Oke. Wa qala nisbatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sanna bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaqa'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alayhim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ceritanya Zulaikha saat itu belum jadi istrinya Nabi Yusuf. Ini kan diperbandingkan menjadi buah bibir. Oleh seorang juragan kok jatuh cinta karo pelayane. Nah, dia mendengar beliau itu sedang menjadi buah bibir. Akhirnya diundang untuk para wanita di kotanya. Ya. Waqala nisbatun fil madinah, diundang kabeh. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna. Diundang masing-masing disiapkan tempat duduk yang nyaman. Kemudian masing-masing diberi nomor pisau sekaligus menunggu buahnya. Nabi Yusuf kan medal. Rasulullah Nabi Yusuf, mereka kemudian berteriak. Akbar nahu, mereka mengagungkannya. Waktu ta'alaih, mereka mengiris-iris tangan mereka. Waqulna hasya lillahi ma hadha bashara in kuntum shalihin in hadha illa malakun karim. Ini adalah malak. Saking takjube gumune weruh gantenge Nabi Yusuf, para ibu-ibu tadi ngiris-iris tangannya orang. Ini loh maksudnya, orang ketika mati kok melihat disambut oleh para malaikat, dia weruh malaikat, weruh swarga, kalau galilah balawatil khulqul wa antum hina idin. Saat itu kalian melihat tempat kalian, weruh swarga, weruh bidodari, gumunan saking takjube dijabut nyawane orang. Lah dawuhe Nabi wong sing poso bakal nemu kebungahan loro, siji bungah nalika buka, yang kedua bungah nalika mati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini semuanya. Nah, bicara tentang puasa, niki kalau tak matur bapak ini. Oke, puasa miturut mazhab Syafi'i. Puasa niku nek bicara tentang rukunnya itu hanya ada dua. Rukunnya poso itu mengeluru, siji niat. Nah, niat niki nek cara poso fardu, poso wajib niku wajib niatnya di waktu malam. Nek poso sunnah boleh niatnya di pagi hari atau bahkan agak siang nggak apa-apa. Sing penting dereng dahar, dereng udut, dereng ngopi. Saya pada subuh niku nopo-nopo terus ora ono sing dipangan yo sak poso wae ra apa nek poso sun. Kalau poso wajib harus niatnya di waktu malam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i puasa Ramadan wajib diniati tiap malam, diulang. Kok nganti lali, dengan lali niat sesuai itu tetap wajib imsak, tetap wajib poso ning ora dihitung. Makanya sebenarnya wajib dibaleni. Sehingga para ulama mazhab Syafi'i memberikan fatwa begini, soal niat ini kita bolehlah mengikuti mazhabnya Imam Malik yang mengatakan niat itu cukup di malam yang pertama, diniati sakulan untuk niat ingsun poso Ramadan sakulan untuk. Sebenarnya lali niku wis sah. Niku cara mazhab Maliki, dan ini juga difatwakan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ini sampai seneng tapi anak talibin wonten niku. Karena entah besok malam atau besoknya lagi jenengan niate sakulan untuk gue ngawekani nek lali. Ya tetap setiap malam diulang ning ngawekani nek.
Yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat, jadi menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Nah, si membatalkan itu kalau mazhab Syafi'i bahasanya bukan makan minum, tapi memasukkan benda, memasukkan ain. Ain itu benda yang tanpa mata, makanya disebut dengan ain. Dimasukkan ke manafid atau lubang-lubang sing tembus ke jauh yang ada rongganya. Badan termasuk hidung, nanti kosong, yang saya itu mobil nanti yang aman nanti jempol, jempol sikil itu udah berbelasan. Nek jentik, kemudian jentik anaknya itu sudah berbelasan. Jadi batasnya ini batang hidung ini apa janur irung ya. Ketika saya dengan kompon ini betul batal. Jadi dengan ada umbelan itu nek kadung metu apa 11 ora usah dilebokne meneh. Wis metu dari itu cara mazhab Syafi'i kata itu disisake. Kuping dalam mazhab Syafi'i juga membatalkan ini. Jadi poso ora usah ora surat-surat. Yang saya dubur pengen hati-hati, ini kita tiada ujian yang nggak salah itu. Pas ini saya pas berbuka, pas ini saya itu mana orang ini. Pas ini saya hati-hati ya. Nek sakit lagi saya itu satu menit subuh. Nek iso ya, ane jenengan kepesing kan iso dengan ya. Iso di manajemen ya. Kadang kepesing itu teko-teko sak data ya. Kalau nanti ada ceramah itu kepesing ya nanti. Yo pamit kalau tak bisa begitu. Dan aku kepeksane kepesing ngati. Usahakan waktu dimpet saya. Jadi itu sak genang itu seperti. Ketika mboten dengan kurung patek kepesing terus selandodo. Nah, jenengan ngeten nek entek separuh. Ibaratnya gedang ngambon oleh separuh. Kok jenengan potong kerak. Niku mangke ana bagian sing wis metu bali. Itu cara mazhab Syafi'i ini berubah. Maksudnya ya? Karena kok termasuk lubang buku. Lubang ini apa meleh? Lubang mulut itu jelas. Memang ada beberapa pengecualian di situ yang ditelan nggak apa-apa. Misalnya seperti ludah. Itu di lurah pokok. Asalkan dia masih murni. Orang kecampuran kopi masih murni boleh. Senajan kalau mata itu dalam mazhab Syafi'i dia tidak akan masuk lubang sehingga dideteksi meskipun sampai terasa tinggi. Niku derek mazhab Syafi'i tidak tes mata ya, betul. Inhaler itu bukan air gitu. Tidak, bukan air, bukan sesuatu yang tampak. Yang batal itu sih, ini mangan demit, orang itu orang batal itu. Itu tidak membatalkan, meskipun dikumpulkan rian. Oh mantap, malah sih, orang batal ini kan. Yang penting masih di tempatnya. Nah, wis kadung ditoki rasa disiko kena. Wes tuh kamane maju kok meneh. Batal niku. Ijune dhewe mboten. Kemudian ngeten nggih, batal sesuatu yang membatalkan itu adalah ketika dilakukan secara sengaja, ingat sedang nek mboten sengaja, mboten batal, mboten sengaja sengaja kelingan akeh poso. Ini orang semojo, itu nih orang semojo kalau lali itu sesuatu yang berbeda ya. Orang semojo itu misalnya dengan Pak Peda Motor anak kelobonan lawar telas, lumayan kalau itu gue yang sendok dengan, boten, kalau orang atau semojo ini lali, semojo lali, semojo ini mangan maksudnya ini lali nih agak, seorang datang. Nah, jangan mulai tolong piring kurang hati. Tolong piring ada kelingan punya aku kok. Kamu ada seorang sahabat itu yang matur neng kanjeng Nabi, kalau itu kesupen neng kanjeng Nabi. Ya, wis terus noleng puasa kata Nabi. Innama amakallah, Allah baru saja memberimu makan.
Orang pun kok naik lali. Inilah Sayyidina Maimun Zubair ketika beliau menjelaskan Nabi Adam. Falamma dhaqas syajarata badat lahu masawatuhuma atau fa'akala minha fabadat lahu masawatuhuma. Nabi Adam memakan sajarah ya, memakan buah dari satu pohon di surga. Gusti Allah bukan menyebut pohon apa nih, sehingga para mufassirin beda-beda pendapat. Ada yang menyebut pohon tin, ada yang menyebut pohon kurma, ada yang menyebut pohon alam. Satu-satunya yang menyebut itu sebagai buah atau pohon khuldi adalah iblis. Dan Quran itu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Sing nyebut sajaratil khuldi, pohon khuldi ini adalah iblis ketika merayu Nabi. Dan Nabi Adam dahar itu buatan semua sesuatu, dia lupa bahwa ini dilarang. Jadi kan apa? Ini oke. Wahidna ila Adam, fanasiya walam najid lahu asma. Beliau lupa dan beliau aku tidak menemukan kesengajaan pada diri Nabi Adam. Wong lali niku batal apa mboten? Wah, dan dosa apa mboten? Jadi Nabi Adam ra dosa wong lali. Bukan main iki kan. Wong lali iki ora dosa. Poso jenengan lali nggih ora apa-apa. Yo kok nek pas ngelak dadi kok ngono ya Allah paringi lali ya. Ora lali. Lali ora apa-apa lali. Ini yo dahar ya termasuk kumpul bojo pemali ora apa-apa niki. Sing ana niku kan kelingan yang tengah itu lho sing ana niku. Ke tengah-tengah kok lali kok kelingan kan. Iya kan. Itu guys, jadi menahan diri dari segala yang membatalkan. Ini yang mau memasukkan benda-benda ke lubang-lubang secara sengaja dan ingat sedang berpuasa. Menahan diri dari bersenggama, menahan diri dari muntah secara sengaja dan seterusnya. Jadi rukun puasa itu. Saya pikir dengan puasa bahkan puasa dengan puasa Ramadan lebih banyak daripada Rasulullah. Jangan perlu tahu bahwa Rasul puasa Ramadan ini mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kita tahu bahwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi di usia 40. Beliau dakwah kemudian di Mekah setelah jadi Nabi itu selama 13 tahun, berarti sampai usia 53. Kemudian beliau hijrah ke Madinah di usia itu. Rasulullah wafat 63, berarti kan yang Madinah kisaran 10 tahun. Nah, mulai ono syariat perintah puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Walhasil Rasulullah itu oleh puasa Ramadan itu hanya 9 kali atau 9 tahun. Dalam 9 kali ini 8 diantaranya hanya 29 hari usianya. Ulang kaget yang ulang Ramadan itu seringnya itu usianya hanya 29. Kanjeng Nabi ping 9 sing ping 8 niku ana niku. Sing genep istiqmal 30 hari itu hanya 1 kali. Rasulullah berarti poso 9 tahun di 9 kali. Jenengan wis suwe kok. Ora wis muncul nggih. Nah, boleh apa ini? Karena itu betul-betul di akhir-akhir beliau. Sehingga nopo dalil hadis yang membicarakan tentang tarawih itu sangat minim. Bahkan Rasulullah itu dengan hadis sahih ya, itu beliau hanya diketahui atau dilihat sholat tarawih itu muncul hanya 4 malam atau 3 malam di riwayat. Dan itu wis ora ketok meneh. Sehingga nopo nek jenengan arep takon rakaate kepiro kok boleh hadis itu bakal lebih. Nabi tidak pernah mengumumkan itu. Sehingga dalil tarawih itu pindah bukan ke Quran, bukan ke hadis, tapi dalil berikutnya yakni ijma. Bagaimana ijma'nya para sahabat? Yakni ijma'nya itu di era Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengumpulkan sing do salat tarawih dhewe-dhewe dadeke siji. Wis saiki salate dadi siji ono imame.
Ubay bin Ka'ab niki sing didhawuhi kon dadi imam sing pertama kali. Sinten Ubay bin. Nah, setelah berjalan dia mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi terus Sayyidina Umar ya ono sebaik-baik bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora tarawih kok berjamaahnya niki. Di era Rasulullah dan era Abu Bakar sholat tarawih dewi-dewi bareng-bareng ning ora ono imame. Rakaatnya berapa wong Rasulullah enggak aja-aja sehingga ada yang melihat genep sekian, ono sing ruwing sekian. Jadi riwayatnya beda-beda. Ketika ada banyak riwayat yang sama-sama sahih yang tidak bisa dijamikan, maka tidak bisa diistidlal. Dan ini pindah ke tapi ini khilafiyah. Ketika ada kemudian menggunakan dalil Sayyidah Aisyah yang menceritakan Rasulullah itu sholat malam baik di dalam maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini kan dijadikan dalil oleh sebagian umat Islam sebagai dalil tarawih. Nah, tentunya yang digendikan Sayyidah Aisyah ini sanes tarawih. Kenapa? Beliau membicarakan sholat di dalam maupun di luar Ramadan, tentunya bukan tarawih. Tapi khilafiyah ini. Hatta di mazhab Syafi'i sholat tarawih 20 rakaat itu bukan syarat sah. Sekali lagi bukan syarat. Tarawih itu maksimum 20. Dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tetap hatta orang tarawih tetap sah ya. 2 rakaat tadi sebulan 20 itu betul syarat. Kalau model 4-4 cara mazhab Syafi'i tidak sah, tapi mazhab Maliki masih mengatakan sah. Jadi kita nggak perlu nuding kok kayak sholatnya rasa, nggak perlu. Karena dilihat dari mazhab Maliki, sholat tarawih model 4-4 ini menurut mazhab Maliki masih sah. Cuma makruh dalam mazhab Syafi'i ini sah, tapi ini tidak usah kita katakan tidak. Oke, itu ya. Jadi sholat puasa. Kemudian sunah-sunah puasa. Ini kalau pendeknya saking kitab At-Taqriratus Sajidah karyanipun Habib Ahmad Al-Kaf, Abu Hasan Al-Kaf. Di antaranya nih takjilul fitri. Nek wis yakin wis maghrib segera berbuka niku sunahe. Jadi nek buka niku sunahe enggal. Nek sahur niku sunahe di mepetke. Sahur di mepetke, aja kemakanan aku ini. Berhenti sahur kira-kira 50 ayat sebelum mancing. Jangan dia yang boleh 50 ayat itu karena para sahabat itu cara baca Qurannya itu ya seragam. Jadi wong dia itu nek dibungira itu kira-kira waktune piro niku sing dikumpulkan adalah pirang ayat. Jangan dia. Lah nek sakniki 50 ayat itu tergantung sing maca nggih. Sing maca niku ahli qiraah yo suwe tenan. Sing maca niku kok akeh maca Syekhul Qadar yo suwe. Sing maca biasa simaan yo cepet tenan 50 ayat niku. Jadi 50 ayat itu kemudian dikonversi oleh para ulama dengan kitab itu yakni 15 menit atau 10 menit monggo sebelum mancing. Kemudian disunahkan ketika berbuka itu pertama bukanya utop nek ono kurma teles, rano ya kurma garing, gak ada yang air putih, baru sesuatu yang manis alami, baru kemudian yang manis tapi dimasak. Itu urutan-urutannya. Kemudian sunnah juga ya mandi setiap ba'da maghrib selama bulan ya. Itu sunnah orang wajib ya. Gampang masukannya ya ora usah. Ini sing mboten nggih ayo diamalke. Alhamdulillah kan ngamalke bertahun-tahun selama bulan Ramadan ba'da maghrib terus isu. Jadi niku sebagian nopo niku hal-hal yang berkaitan dengan puasa mudah-mudahan saged kagem tambah sanu nggih. Mudah-mudahan kita semuanya nanti keluar dari bulan Ramadan bersih dari dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatul ummu." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas,
maka akan keluar dari dosa-dosanya persis seperti hari dilahirkan ibunya. Meskipun resik sama dosa. Amin Allahumma. Surah Al-Fatihah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من تروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في توجه الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد الظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل الدين سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسابق وسيلتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا يا الله في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك واقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا يا الله وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأمر بركته وشرف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع أطوار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وأهل ناصرة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في حسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين غير مفتونين يا الله واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من المنصور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mirengaken kita lagi sedaya menuju acara sekalian akikah putra dulu Bapak sekali namun kali dengan
Ahmad Rifani ini. Tapi sing syukur putra Mas Firman kan aneh lucu sehingga putra Pak Asnari sing syukur putra Mas Firman winti kaya diparingi khol. Alhamdulillah insyaallah jangan terjadi begini sehingga Bapak Asgari anaknya di juga lagu itu berani Mas Firman. Jadi itu pas haul putri Mas Firman betul itu. Gitu. Alhamdulillah. Tapi ucapan itu akan kata Allah minkum.